Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan, Ingatlah Penciptamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan perenungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada hari ini yang berfokus di dalam Lukas 9 ayat 57-62. Lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Yeremia pasal 43-45, dilanjut kepada Injil Matius pasal 27 ayat 51-66. Lalu ayat emasnya yang terambil di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Lukas 9 ayat 57-62 ini menyampaikan 3 percakapan penting tentang bagaimana mengikuti Yesus. Apakah mengikuti Yesus berdasarkan keinginan yang akan mengikutinya? Bagaimana mengikuti Yesus seperti yang dikehendaki Yesus sendiri? Yang pertama, mengikuti Yesus siap menghadapi kesulitan dalam ayat 57-58. Dalam perjalanan berkatalah seseorang kepada Yesus demikian, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, dalam ayat 57. Jawab Yesus kepada orang yang pertama demikian, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, dalam ayat 58. Yesus mengetahui semangat orang ini untuk mengikuti Yesus karena didorong oleh kekayaan dan kenyamanan duniawi. Sama seperti Adam dan Hawa, terbujuk oleh makanan jasmani yang menyebabkan mereka melanggar aturan hidup surgawi yang kekal. Hal itu yang menyebabkan mereka terlempar dari kehidupan kekal. Akibatnya, hubungan mereka dengan Allah Pencipta menjadi terputus. Mereka kehilangan kesempatan hidup kekal yang menyebabkan mereka selalu diintip oleh kematian kekal. Untuk mencapai nilai-nilai rohani, hendaknya tidak menggunakan hal-hal yang duniawi sebagai alat untuk mendapatkannya. Keduanya memiliki jalur yang berbeda. Untuk itu, Yesus menjawabnya, Demikian, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang dimaksud anak manusia dalam hal ini adalah gelar yang sering digunakan Yesus pada dirinya sendiri. Yesus tidak memiliki rumah yang tetap dalam melaksanakan programnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah atau hidup kekal. Yesus hendak berkata bahwa mengikut Yesus hendaknya siap melepaskan kenyamanan diri, siap ditolak orang lain, dan harus menunjukkan pengorbanan. Lalu yang kedua, mengikut Yesus harus menjadi prioritas utama dalam ayat 59-60. Pada orang kedua Yesus berkata demikian, Ikutlah aku. Tetapi orang itu menyampaikan alasan yang manusiawi demikian, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku. Yesus menjawab kepada orang kedua ini demikian, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Mengikut Yesus, mengikut Tuhan selama menjalani kehidupan di dunia ini, hendaknya panggilan hidup yang pertama dan utama dibandingkan dengan hal lainnya. Karena itulah Yesus mengharapkan keseriusan penuh, tidak ada hal lain yang boleh mengalahkannya. Karena panggilan Yesus untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan, untuk membimbing orang, untuk memperoleh hidup kekal selama menjalani kehidupan yang sementara ini. Panggilan kerajaan Allah tidak boleh ditunda oleh alasan yang penting sekalipun. Yesus tidak melarang siapapun untuk menghormati orang tuanya. Yang diharapkan Yesus ialah jangan menunggu ayah atau ibu atau saudara meninggal terlebih dahulu untuk mengikuti Yesus. Jangan menjadikan kepentingan keluarga untuk mentaati panggilan Tuhan.
Apa makna hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan menunggu menjadi orang baik atau memiliki harta yang berlimpah dan atau menjadi pejabat terlebih dahulu, baru mengikuti kebaktian setiap minggu. Tuhan tidak melihat suku, warna kulit, jabatan, atau kekayaan untuk datang kepadanya. Yang Tuhan lihat adalah kerendahan hati, pertobatan, dan kerinduan untuk memperoleh hidup kekal karena pengorbanannya di kayu salib. Manusia berdosa tidak memiliki keinginan yang murni untuk kembali kepada Tuhan tanpa Roh Kudus-Nya yang menarik setiap orang yang dikehendakinya untuk memperoleh kasih karunia-Nya yang begitu besar. Bukan manusia berdosa yang memilih Tuhan menjadi sesembahannya, tetapi Dialah yang memiliki setiap orang percaya menjadi rekan sekerjanya untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena itu setiap orang yang telah percaya kepada Kristus hendaknya menghargai panggilan Tuhan pada dirinya untuk memperoleh karunia hidup kekal yang telah dipersiapkannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang ketiga, mengikut Yesus berdasarkan komitmen tinggi dalam ayat 61-62. Orang ketiga berkata kepada Yesus demikian, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku," dalam ayat 61. Orang tersebut ingin mengikuti Yesus, tetapi masih menundanya untuk sementara waktu karena masih ingin pamitan terlebih dahulu. Ia beranggapan sebelum pamitan dengan keluarga untuk mengikut Yesus adalah hal yang kurang baik. Hal ini bukan berarti bahwa berpamitan terlebih dahulu kepada keluarga adalah hal yang dilarang, tetapi kehadiran kerajaan Allah bagi siapa saja yang dikehendakinya hendaknya tidak dihambat oleh apapun. Manusia berdosa hendaknya tidak menentukan syarat untuk datangnya kasih karunia bagi setiap orang. Allah hanya ingin menganugerahkan keselamatan. Manusia berdosa jangan menentukan syarat untuk itu. Manusia yang ingin diselamatkan oleh kasih Allah yang begitu besar, manusia jangan mengganggunya dengan standar prosedurnya. Mana mungkin manusia yang menentukan syarat untuk datang kasih karunia Tuhan bagi manusia berdosa? Dia yang mengasihi manusia terlebih dahulu untuk diselamatkan dari murka Allah yang kekal. Tetapi Yesus menjawabnya demikian, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah," dalam ayat 62. Menoleh ke belakang berarti belum memiliki pendirian yang kokoh atau teguh. Ia masih memiliki keraguan. Untuk mengikuti Yesus tidak akan terlaksana secara baik jika masih mendua hati. Sama seperti orang yang sedang melakukan pekerjaan yang membajak hendaknya fokus ke depan. 2 ekor lembu jantan untuk membajak disatukan oleh kuk. Karena itu, kuk hendaknya berjalan seiring dan lurus. Jika tidak, akan terdapat salah satu lembu yang tersakiti. Hal inilah yang digunakan Yesus untuk menjelaskan pentingnya memandang ke depan untuk mengikuti Yesus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada firman-Mu yang hari ini ya Bapa. Bapa, ingatkanlah kami siapa pencipta kami ya Bapa. Kami tidak mau terlena dengan dunia ini ya Bapa. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau mengiring Engkau selamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semuanya biar kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih ya Bapa, biar firman-Mu selalu menjadi rema bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.